Oke, hello everyone. Welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang banyak banget di request sama teman-teman semua juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu mengenai berapa sih target yang realistis untuk Bitcoin di cycle kali ini, teman-teman. Dan tentu di video kali ini juga saya akan deliver atau membawakan beberapa data dan juga informasi yang mungkin menarik buat kalian, setidaknya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian juga. Serta kita juga akan bahas nih untuk news-news atau berita-berita terbaru yang mungkin bisa memberikan impact atau pengaruh kepada market kripto secara garis besar gitu, teman-teman. Tapi ya tentu seperti biasa, sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan mungkin pertama-tama kalau kita perhatikan dari beritanya dulu atau newsnya dulu, dimana kalau kita perhatikan di sini teman-teman, dalam beberapa waktu terakhir kita sama-sama tahu bahwasannya ada ketegangan atau konflik geopolitik lah ya di Timur Tengah antara Israel dan juga Iran. Tapi dalam beberapa waktu terakhir kita bisa membaca nih di sini untuk beritanya di mana Presiden Amerika Serikat atau US ya, Presiden US yaitu Donald John Trump ini menyatakan teman-teman bahwasannya konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang terjadi di Timur Tengah tentunya ini telah berakhir teman-teman. Tapi tentunya di sini kita bisa baca-baca juga bahwasannya hal itu disampaikan dalam konferensi pers penutupan KTT NATO ya di Belanda gitu pada Rabu 25 Juni di waktu setempat gitu ya teman-teman. Dan ini adalah pernyataan dari Presiden US yaitu Donald John Trump. Ini ya memang hanyalah pernyataan tapi kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi yang jelas apapun itu apabila memang konfliknya benar-benar berakhir tentu itu akan menjadi good sign ya atau hal yang cukup positif gitu. Setidaknya untuk, aset beresiko ya seperti Bitcoin, dan juga kripto-kripto lainnya. Karena memang ketika, terjadi ya, konflik global maka tentunya aset-aset beresiko itu akan cenderung ditinggalkan oleh para investor dan justru, para investor atau liquidity itu akan cenderung mengalir ke aset-aset yang lebih tidak beresiko gitu. Tapi ketika memang perangnya ini atau lebih tepatnya, konfliknya ini sudah mereda atau bahkan di sini dinyatakan telah berakhir, kita nggak tahu sekali lagi ke depannya akan seperti apa. Tapi apabila memang benar konfliknya telah berakhir, maka secara otomatis tentu, ada potensial likuiditas atau juga memang para investor akan kembali tertarik gitu sama aset-aset yang beresiko gitu. Nggak terkecuali seperti Bitcoin dan juga berbagai aset kripto lain. Dan di sini kalau teman-teman bisa baca-baca, kalian juga bisa, baca-baca berbagai, pendapat yang dikemukakan di sini. Tapi di sini kita akan coba lihat dulu by chart karena sekali lagi ya, kita bisa lihat bahwasannya berbagai berita itu bisa dibuat berdasarkan ya quote on quote mungkin kepentingan siapa atau mau bawa narasi apa dan lain-lain. Tapi di sini chart atau harga itu nggak bisa bohong, teman-teman. Jadi ini salah satu yang paling real ya teman-teman ya, yaitu chart atau harganya sendiri gimana. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir ya, yang mana kalian bisa lihat nih di tanggal sekitar 23-an 20 ya 23 lah ya, 23 Juni ini mulai mengalami rebound atau kenaikan yang cukup oke, teman-teman. Dan setidaknya per video ini saya record di tanggal 26 Juni tahun 2025, Bitcoin ini udah mulai menunjukkan, ya kenaikan ya yang cukup signifikan yang mana ini bisa kita katakan sebagai rebound atau launching yang cukup valid teman-teman, di mana dia udah menyentuh kembali di level harga sekitar $107.000 per koin ya teman-teman. Dan di sini juga saya mau membawakan data atau fakta juga yang menarik teman-teman, di mana di sini kalau kita perhatikan ya, nah di sini teman-teman bisa perhatikan indikator yang satu ini, di mana ini adalah indikator yang merepresentasikan M2 Global Supply Growth year on year dengan Bitcoin ya teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ini intinya adalah, mungkin bahasa bayinya adalah grafik yang merepresentasikan antara Bitcoin dan juga, M2 money supply gitu, atau lebih tepatnya di sini kalau teman-teman baca ini adalah global money supply ya atau M2 gitu. Dan di sini kalian bisa lihat untuk chart yang berwarna putih atau garis yang berwarna putih maksudnya, itu merepresentasikan Bitcoin price atau harga Bitcoin, dan juga untuk yang garis berwarna merah ini merepresentasikan, M2 supply gitu teman-teman, atau ya global money supply lah ya, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalian bisa lihat bahwasannya memang chartnya ini secara long term ya teman-teman atau secara jangka panjang ini, bisa kita perhatikan bahwasannya ini cara cukup mirip teman-teman, karena ya tentu cukup jelas ya alasannya ketika memang, M2 money supply-nya itu beredarnya banyak atau global money supply-nya itu dicetak cukup banyak, maka tentu aset-aset, finansial atau aset-aset lain juga harusnya punya kesempatan untuk mengalami
penguatan harga gitu, yang mana kalau kita perhatikan lebih jelas nih, ya secara long term ini cukup serasi lah ya untuk chart-nya karena memang, untuk Bitcoin sendiri merupakan salah satu aset yang juga udah cukup besar lah dan udah dipandang gitu oleh institusi bahkan level negara juga gitu, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa perhatikan satu hal. Nah, meskipun di jangka panjangnya itu cenderung serasi ya teman-teman, ada kalanya nih kayak gini teman-teman, di mana kalian bisa perhatikan, di sini garis yang berwarna merah kan tadi M2 supply-nya ya teman-teman, ini mengalami kenaikan tapi Bitcoin itu, justru korelasinya dalam jangka waktu pendeknya, kadang-kadang ini bisa kayak gini, bisa terbalik teman-teman. Dan ini itu bisa dipicu karena memang adanya konflik-konflik yang sebelumnya sempat saya bahas gitu ya teman-teman, ya salah satunya contohnya konflik di Timur Tengah gitu. Yang mana kita tahu, tentu ya pendanaan atas hal-hal yang seperti itu kan tidak kecil teman-teman, dan tentu negara butuh suplai uang juga ya teman-teman ya untuk mendanai ya, memberikan dana likuiditas kepada hal-hal yang seperti itu gitu. Dan di sini, di sisi lain Bitcoin-nya sendiri kan kita masih tahu ya, atau kita sama-sama mengetahui bahwasannya Bitcoin itu masih tergolong sebagai aset yang beresiko. Dan tentunya seperti yang tadi saya katakan, ketika uncertainty di marketnya menjadi tinggi karena adanya konflik, ya maka ada potensi ya secara, likuiditas itu berpindah dari aset yang beresiko ke yang tidak beresiko. Dan itulah yang menyebabkan mungkin, dalam jangka waktu pendeknya ini kalian bisa lihat ini agak-agak tidak sesuai gitu atau tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yang mana cukup serasi gitu ya. Tapi ya sekali lagi, ini kan short term-nya aja atau jangka pendeknya aja, tapi dalam long term-nya teman-teman bisa lihat bahwasannya ini grafiknya itu cukup serasi lah teman-teman, cukup bisa di-compare atau dibandingkan, cukup apple to apple gitu untuk kita perhatikan gerakannya cukup, seirama, lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan di sini juga kita sama-sama tahu ya, bahwasannya Bitcoin itu bukan aset yang bisa dipandang sebelah mata lagi, karena setidaknya per video ini saya record, udah menjadi aset nomor 6 terbesar di dunia berdasarkan market cap-nya, sempet juga jadi yang nomor 5 tapi sepertinya ya memang karena ini nggak beda jauh teman-teman, untuk market cap-nya ya mungkin ada balap-balapan, tapi so far Bitcoin ini udah mengalahkan Silver, Google, dan lain-lain. Jadi, ya pastinya ini menjadi salah satu aset yang harus atau bisa diperhatikan gitu oleh kalangan investor juga gitu teman-teman. Dan seperti yang tadi saya katakan ketika M2 money supply-nya itu mengalami kenaikan, maka aset-aset seperti, gold atau mungkin stok atau saham dan juga nggak terkecuali Bitcoin dan juga aset kripto itu bisa aja mengalami kenaikan karena memang liquidity yang tersedia di market itu semakin besar karena memang, jumlah uang yang beredarnya juga semakin banyak gitu. Dan maka dari itu mungkin buat teman-teman yang mungkin mau coba-coba untuk ya quote on quote mungkin mau coba invest di koin-koin kripto atau mungkin mau coba trading di market kripto, ya mungkin ada salah satu, hal yang menarik yang bisa saya sampaikan juga ke teman-teman, yaitu di sini, ada salah satu mungkin exchange ya kita katakan, yang mana sedang mengadakan event yang cukup menarik, di mana kalian bisa lihat nih untuk event-nya sangat menarik ya buat para user baru, di mana teman-teman, bisa memperoleh quote on quote reward nih berupa mystery box yang mana isinya kalian bisa lihat sendiri ini nggak main-main, cukup banyak teman-teman buat, reward yang diberikan kepada pengguna barunya. Di mana nantinya reward-reward ini teman-teman bisa menggunakannya nih untuk sebagai quote on quote modal trading teman-teman, dan nantinya tentu profit yang teman-teman hasilkan itu bisa langsung teman-teman withdraw juga gitu setelah memang kalian berhasil ya untuk, mendapatkan profit lewat trading teman-teman juga. Dan ya tentu ini juga sangat bagus untuk teman-teman yang mungkin baru pemula atau baru mau coba-coba trading, ya at least kalian juga bisa coba dengan demo account-nya dulu atau mungkin teman-teman bisa pakai modal dari, reward-nya yang ada di sini, itu mungkin bisa menarik buat teman-teman untuk coba-coba gitu, buat new user atau mungkin buat teman-teman yang baru mau coba trading. Dan sebaliknya buat teman-teman yang advance juga, di sini ada fitur-fitur yang menarik juga, di mana selain kalian bisa dapetin bonus yang ada di sini atau ya kalian bisa lihat masih banyak bonus lainnya, tapi di sini juga ada satu hal yang bisa kalian perhatikan, yaitu kalau kita slide ke bawah ya, teman-teman bisa lihat di sini ada suatu event di mana ketika teman-teman itu punya trading volume cukup tinggi, maka di sini ada voucher-voucher juga berupa bonus trading yang bisa teman-teman peroleh gitu. Jadi ini cukup cocok juga, buat teman-teman yang mungkin juga udah advance ya atau udah terbiasa gitu untuk melakukan yang namanya trading mungkin, lebih tepatnya di market crypto, lebih kurang seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman yang mau claim reward-nya, teman-teman bisa mampir aja langsung di deskripsi yang ada di bawah teman-teman, kalian bisa mampir ke kolom deskripsi di bawah dan di situ udah saya sediain buat link untuk download dan daftarnya. Kalian bisa langsung aja mampir ke link tersebut dan nanti kalian bisa registrasi atau daftar lewat sini dan bisa langsung mungkin coba untuk menggunakan aplikasinya buat klaim juga buat hadiah-hadiahnya teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Atau mungkin buat teman-teman bisa juga mampir ke Linktree yang ada di bio account TikTok saya ataupun kalian juga bisa mungkin, mampir Linktree juga yang ada di kolom di deskripsi di channel YouTube saya itu juga ada teman-teman. Dan kalian bisa mampir ke yang ada di sini, nanti teman-teman bisa download langsung untuk exchange ya, yaitu BingX dan
Di sana teman-teman bisa coba-coba deh explore, baik itu untuk trading ataupun untuk yang lain-lain seputar market kripto dan cukup okelah untuk menunjang aktivitas kalian di market kripto, lebih kurang seperti itu. Dan di sini juga kalau kita lihat dari segi mitra atau partnership-nya, nggak main-main untuk Exchange BingX ini juga udah menjadi mitra dari salah satu klub sepak bola yang cukup besar ya di Liga Inggris dan harusnya teman-teman kenal yaitu Chelsea teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau coba langsung aja kalian bisa mampir ke link yang ada di kolom deskripsi yang udah saya jelaskan dan udah saya paparkan tadi gitu teman-teman. Dan oke, di sini kita akan coba untuk balik lagi ke chart-nya dari Bitcoin, di mana untuk Bitcoin ini sendiri kita kan tadi mau bahas ya seputar target yang realistis gitu buat Bitcoin. Tapi mungkin sebelum itu saya akan coba untuk flashback dulu dari yang terakhir kali saya jelasin, di mana kalau nggak salah teman-teman boleh cross check sendiri beberapa hari lalu itu saya jelasin bahwasannya Bitcoin ini untuk penurunannya sendiri ada potensi 2 area penting yang bisa teman-teman perhatikan. Saya udah jelasin di video sebelumnya, kalian boleh cross check, boleh nonton dulu karena itu valid ya teman-teman. Dan lebih tepatnya teman-teman bisa cross check apakah yang saya katakan itu benar atau enggak di video-video sebelumnya. Dan intinya pada saat itu saya mengatakan ada 2 area yang bisa teman-teman pantau dalam hal bottom-nya atau lokal bottom lah ya setidaknya untuk Bitcoin, yaitu di range yang ada di sini, yang mana ini merupakan area sisa dari imbalance yang belum di-fill oleh Bitcoin dan juga di sini itu adalah area support nih yang bisa teman-teman perhatikan gitu untuk Bitcoin-nya sendiri setidaknya untuk support minornya gitu. Dan ternyata Bitcoin di sini kalau kita perhatikan, nah di sini dia berhasil mengisi atau nge-fill lah ya, sebagian atau ya sebagian teman-teman atau setengah dari area imbalance-nya atau fair value gap-nya. Jadi ini kita bisa katakan diisi secara parsial dan setelah itu dia langsung membentuk yang namanya ekor atau tail yang cukup panjang, yang mana mengartikan ada quote on quote daya beli yang cukup signifikan ya dari, area imbalance atau fair value gap di sini dan kalian bisa lihat untuk ekornya cukup tinggi teman-teman sekitar 2%-an, itu kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin dan ya dia bisa membawa Bitcoin kembali dari yang harganya sekitar 98 ribuan menjadi, flip lagi ke atas yaitu sekitar 100 ribuan dan dari situ kita dapetin rebound yang juga cukup oke gitu teman-teman. So congratulations mungkin buat teman-teman yang mungkin nonton video pembahasan saya yang sebelumnya dan mungkin dapetin profit dari pergerakan ini, congratulations juga dan ya, congrats juga satu lagi buat teman-teman yang mungkin berhasil ya untuk akumulasi di bawah itu juga mungkin udah dapetin cuan, congrats buat teman-teman juga semuanya. Dan di sini kalau misalkan kita coba hapus dulu untuk area fair value gap atau area imbalance yang ada di sini karena memang udah di-fill ya. So kita coba hapus dan kalau kita perhatikan di sini ya, untuk Bitcoin itu sendiri sekarang atau setidaknya per video ini saya record sedang coba menguji atau testing di sekitaran area resistance ya yang ada di sini teman-teman. Yang mana kita bisa lihat area resistance ini kan menahan banyak pergerakan harga Bitcoin ya. Ya kalian bisa lihat di sini dan juga ya di sini dua ini lah ya seperti yang tadi saya tandai. Kemudian juga ketika di sini dia juga sempat tertahan. Kemudian ketika di bagian sini juga sempat tertahan teman-teman. Jadi cukup banyak memang sentuhan yang terjadi ya. Kalian bisa lihat yang saya tandai mungkin di sini beberapa kali ada sentuhan teman-teman. Either itu dia menjadi support maupun resistance ya kalian bisa perhatikan di sini gitu ya. So sekarang dia sedang diuji lagi sebagai resistance. Apakah di sini Bitcoin itu mampu breakout atau enggak? Ini akan menjadi konfirmasi yang mungkin teman-teman harus tunggu dan nantikan gitu. Apakah memang di sini berhasil breakout atau enggak gitu buat Bitcoin itu sendiri. Dan ya di sini mungkin, menyambung yang tadi juga karena memang secara garis besar ya market crypto itu cukup volatil buat dari segi price action dan juga harganya. Dan maka dari itu dengan, exchange yang tadi juga saya jelaskan, teman-teman mungkin juga bisa explore nih untuk fitur dari futures trading-nya atau derivative trading-nya karena di situ teman-teman bisa trading 2 arah. Jadi ya kalian bisa mungkin ya dapetin, profit baik itu marketnya ketika sedang turun maupun sedang naik gitu. Karena trading-nya bisa 2 arah, tapi ya tentunya saya sangat menyarankan buat teman-teman karena di situ ada fitur leverage, ya bijak-bijaklah dalam menggunakan, tools-tools atau fitur-fitur yang seperti itu gitu teman-teman. Lebih kurang kayak gitu karena ya memang portofolio kalian tentunya yang bisa manage dengan baik ya kalian sendiri gitu ya. Dan di sini kalau kita coba perhatikan juga, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Bitcoin, di mana apabila ya Bitcoin ini berhasil breakout dari supply area-nya di sini, yang mana kalau let's say dia berhasil breakout kayak gini teman-teman, maka ini akan menjadi sign yang positif apalagi jika Bitcoin ini berhasil breakout dari titik all time high-nya, yang mana kan sebelumnya all time high-nya di sekitar sini teman-teman ya. Ya di sekitaran 112.000 mungkin kita bisa katakan. Nah, di sekitaran sini dan sebelumnya sempat mencapai titik segitu teman-teman dan kita belum pernah mencapai titik yang lebih tinggi lagi. Tapi, kalau Bitcoin ini berhasil breakout dari supply area-nya dan berhasil nih untuk hit
dari all time high-nya bahkan berhasil breakout, maka ini akan menjadi skenario yang sangat 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 positif buat Bitcoin. Kenapa? Karena tentu kita bisa ya untuk melihat Bitcoin menuju ke target-target selanjutnya, dan ini yang menjadi topik utama kita pada video kali ini gitu. Yang mana kalau kita gunakan Fibonacci di sini kita bisa coba tarik untuk kita melihat ya, berapa sih ekspektasi atau ya mungkin target price yang cukup realistis gitu ya setidaknya buat Bitcoin. Yang mana di sini kalau kita coba tarik dengan menggunakan Fibonacci dari swing high to swing low-nya yang ada di bawah sini, nah lebih kurang kayak gini. Kalau kita coba sedikit presisikan mungkin kita akan coba lihat, nah lebih kurang di bagian sini teman-teman. Nah di sinilah ya lebih kurang. Nah kayak gitu supaya sedikit lebih presisi, dan di sini kita bisa lihat beberapa area yang mungkin, menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah di sini teman-teman di area 1,272-nya, di mana area ini menunjukkan sekitaran 119 sampai 120.000 ya sebagai salah satu target yang realistis, setidaknya untuk target pertamanya lah teman-teman. Target konservatifnya buat Bitcoin setidaknya ada di kisaran harga ini gitu buat pertama kali. Ini berdasarkan, Fibonacci-nya gitu ya atau, hitungan dari Fibonacci-nya gitu. Kemudian untuk target selanjutnya yang juga realistis, di mana, ini menurut saya adalah target yang juga masih cukup, bisa untuk di-achieve, masih cukup konservatif untuk di-achieve. Jadi cukup mungkin untuk di cycle kali ini Bitcoin bisa mencapai ke sana. Mengingat juga tadi kita bisa lihat M2 money supply-nya terus naik, so sangat potensial atau bisa aja teman-teman, ya tentu tidak ada jaminan karena ya tentu nggak ada yang 100% pasti terjadi. Tapi di sini kita dengan data-data yang ada kita mungkin bisa mengasumsikan bahwasannya ada potensi ya atau kemungkinan buat Bitcoin ini bisa aja untuk mencapai harga sekitaran 130.000 US dollar ya per koinnya gitu. Dan ini tepat di kisaran areanya yaitu di 1,618 yang mana merupakan salah satu golden ratio ya dari Fibonacci itu sendiri. Dan mungkin ini adalah salah satu target yang, konservatif to moderate lah ya teman-teman untuk targetnya untuk Bitcoin, dan cukup achievable atau cukup realistis buat di-achieve oleh Bitcoin. Namun mungkin buat teman-teman yang, mau lihat untuk target bullish-nya di sini saya akan coba bukain untuk teman-teman semua, di mana kalau kita nyalain nih untuk area 2,618-nya, nah di sini, ini mungkin bisa menjadi salah satu target yang cukup bullish buat Bitcoin, di mana di cycle ini kalau misalkan memang ternyata ya, let's say M2 money supply-nya juga melonjak tinggi, kemudian sentimen atas Bitcoin juga cukup positif, disertai juga dengan mungkin, suku bunga yang ada potensi untuk dipangkas apabila memang keadaannya sudah cukup oke atau sudah cukup proper untuk dipangkas untuk suku bunganya, maka mungkin salah satu target yang cukup bullish buat Bitcoin di ya kisaran cycle kali ini mungkin bisa aja ya, itu menyentuh di area 2,618-nya yaitu di sekitaran 165 sampai 166.000 US dollar teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Ini berdasarkan, Fibonacci-nya gitu teman-teman ya. Dan ya teman-teman mungkin bisa marking untuk beberapa area tersebut yang ada di sini, dan mungkin teman-teman juga bisa coba ya untuk tarik Fibonacci-nya sendiri di chart teman-teman masing-masing gitu lebih kurang. Dan ya, by the way kalau misalkan kita melihat target yang tinggi ini mungkin teman-teman langsung, pikir ya, "Wah Bitcoin bisa nih naik langsung ke atas," gitu ya. Ya tapi teman-teman juga harus tahu bahwasannya setiap aset itu ada cycle-nya, ada siklusnya teman-teman. Jadi ada potensi juga memang Bitcoin apabila memang sudah mencapai targetnya yang cukup realistis tersebut, ada potensi memang dia, mengalami koreksi gitu atau penurunan sesuai dengan siklusnya juga, ya bisa aja seperti itu. Tapi, dari yang saya lihat ini setidaknya argumen saya pribadi teman-teman, opini saya pribadi, bisa aja keliru maupun salah. Jadi teman-teman mungkin bisa didengarkan aja dan mungkin bisa dikritisi juga. Kalau yang saya perhatikan ya teman-teman ya, berhubung Bitcoin ini juga udah diadopsi oleh institusi bahkan beberapa negara juga, yang mana kalau kita lihat juga by data di sini, bahkan untuk ETF-nya ini so far Bitcoin, inflow dan juga outflow-nya tentu sangat jauh ya teman-teman. Inflow-nya cukup, deras dibandingkan dengan outflow-nya. Jadi ya uang yang masuk ke Bitcoin-nya lebih banyak daripada yang keluar teman-teman. So ini merepresentasikan bahwasannya memang kepercayaan investor itu makin lama makin tinggi terhadap Bitcoin, termasuk juga para institusi dan juga beberapa negara yang udah menerapkan, strategic reserve buat Bitcoin juga. Dan dari hal tersebut kita bisa tahu ya bahwasannya ketika Bitcoin ini juga memasuki siklus bearish-nya atau, cycle-nya udah kembali bearish teman-teman, ya I think ya penurunannya juga nggak akan se-volatile yang sebelum-sebelumnya gitu, yang mana bisa turunnya sampai 80%, 70% gitu. I think di siklus kali ini penurunannya nggak akan segitu dalam ya teman-teman. Karena dari sudut pandang saya pribadi ya, udah ada yang namanya floor price gitu teman-teman. Dan ya mungkin buat kalian yang belum tahu floor price itu apa, jadi gampang ya teman-teman, kalian kan tahu ya institusi, ya mungkin kalau kita sebut seperti mungkin, Michael Saylor dari, strategi gitu teman-teman harusnya udah tahu atau udah kenal banget lah dengan Michael Saylor, dan juga mungkin beberapa negara juga yang lain-lain udah masukin Bitcoin jadi strategic reserve-nya. Dan dengan adanya mereka tentu kan mereka itu membentuk yang suatu, hal yang namanya average
price gitu ya, di mana itu adalah harga rata-rata di mana mereka itu mengakumulasi gitu. Dan dengan adanya akumulasi mereka di area tersebut, ya let's say misalkan kita asumsikan deh, ini saya tidak berdasarkan data tapi cuman contoh aja, misalkan mereka banyak beli di 100.000 gitu, maka di 100.000 itu akan menjadi floor price di mana area itu akan cukup kuat ya untuk menahan pergerakan harga Bitcoin bahkan di, siklusnya ketika bearish sekalipun gitu. Jadi ya secara penurunan dan volatilitas tentu akan mengalami penurunan gitu. Jadi mungkin drop-nya nggak akan seperti siklus-siklus sebelumnya dan juga koreksinya nggak akan seperti siklus-siklus sebelumnya, dan secara nggak langsung volatilitasnya juga tidak akan seperti siklus-siklus sebelumnya, karena memang adopsinya juga sudah besar dan juga disertai ya dengan market cap-nya juga yang udah besar. Lebih kurang seperti itu setidaknya untuk yang saya perhatikan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari chart lainnya, let's say kita harus coba lihat juga dari BTC Dominance-nya, yang mana ya harusnya mungkin saya udah nggak usah jelasin lagi ya ini chart apa, mungkin teman-teman boleh nonton juga video-video saya yang sebelumnya. Karena harusnya juga sebagian besar teman-teman udah tahu ini chart apa. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk Bitcoin dominance-nya, setidaknya per video ini saya record ya, itu ada di kisaran 65,61% untuk, BTC.D ini teman-teman. Dan bahkan ketika Bitcoin-nya mengalami kenaikan ya, ini Bitcoin dominance ini cenderung mengalami kenaikan gitu teman-teman. Yang artinya kalau Bitcoin-nya naik, Bitcoin dominance-nya naik juga, itu artinya kan secara performance, overall performance lah ya, Bitcoin ini tuh masih mengalahkan sebagian besar altcoin dan juga apalagi meme coin gitu teman-teman. Jadi so far secara garis besar performanya itu Bitcoin masih di atas ya teman-teman, dan secara jangka panjang teman-teman juga harus tahu ya bahwasannya Bitcoin ini kan termasuk beta dari market crypto gitu teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman yang, kurang ngerti mungkin bisa kita katakan indeksnya market crypto lah, karena ya 60% lebih, market cap di pasar kripto itu didominasi oleh Bitcoin gitu teman-teman. Jadi market crypto itu ya sebagian besar Bitcoin gitu isinya teman-teman ya. Jadi ya Bitcoin ini masih kita katakan sebagai beta atau indeks dari market crypto, dan dengan BTC.D yang mungkin kita lihat masih sangat-sangat respect dengan paralel channel-nya yang mengalami kenaikan ini dan terus-menerus sepertinya mengalami kenaikan. Sepertinya jujur sangat disayangkan altcoin season ini masih agak jauh teman-teman untuk kita perhatikan. Tapi ya so far kalau kita lihat ya ini data teman-teman, ini fakta dan chart nggak bisa bohong. Yang bisa kita ketahui dari chart ini adalah berarti performa dari Bitcoin itu setidaknya untuk saat ini itu masih mengalahkan overall hampir keseluruhan, altcoin dan juga mungkin koin-koin lainnya gitu ya. Dan ya di sini kalau kita lihat juga dari berbagai data lain, let's say kita coba lihat dari CoinGlass. Nah, data dari CoinGlass juga menunjukkan bahwasannya meskipun volume ada penurunannya sekitar 30-an persen, di sini open interest, ada penguatan sekitar 5%-an. Dan dalam 24 jam terakhir ini adalah ciri-ciri aset yang memang banyak diperdagangkan oleh mungkin para trader, investor dan juga lain-lain. Tapi di sini berhubung kita lihat derivatif datanya, berarti kita mengacu pada data transaksi derivatif, di mana dalam 24 jam terakhir aja Bitcoin ini ada sekitar 77,41 million of dollar yang terlikuidasi di Bitcoin, teman-teman. Dan meskipun kalian menganggap, "Wah, Bang, kok banyak yang terlikuidasi di Bitcoin?" gitu. Apakah itu hal buruk? Ya mungkin aja, tapi di sini kita harus lihat dari sisi lainnya, di mana ketika memang angka likuidasi ini tinggi, itu kan artinya yang transaksi di Bitcoin tuh banyak, teman-teman. Yang artinya semakin banyak yang bertransaksi di Bitcoin ini, berarti kan kepercayaan para mungkin pelaku pasar dan lain-lain terhadap Bitcoin ini juga semakin tinggi dan asetnya juga mendapatkan attention atau perhatian juga yang lebih banyak gitu dari para pelaku pasar. Lebih kurang seperti itu gitu ya, kalau kita lihat dari sisi sebaliknya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari analytic. Nah, di bagian analytic ini kita bisa lihat juga teman-teman bahwasannya di bulan Juni ini return Bitcoin kembali positif ya, sekitar plus 3,06%. Ya lumayan lah teman-teman, at least nggak minus teman-teman ya. Jadi karena return Bitcoin di bulan April, Mei, dan Juni ini mengalami kenaikan, otomatis teman-teman kalau kita lihat dari average-nya, Bitcoin di kuartal 2 itu mengalami kenaikan 30%-an teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Ini di kuartal 2 aja ya teman-teman ya. Ya meskipun di kuartal 1 sebelumnya sih memang mengalami negatif atau minus gitu. Tapi di kuartal 2 so far kita udah up 30%-an lebih. Ya cukup oke untuk return-nya. Kalian bisa bandingin mungkin sama altcoin-altcoin lain yang mungkin bahkan lagi minus teman-teman return-nya gitu. Jadi ya ketika teman-teman mungkin juga mau mencoba untuk diversifikasi ke altcoin, ya teman-teman make sure altcoin-nya itu secara return bisa mengalahkan Bitcoin. Karena Bitcoin-nya aja di kuartal 2 kali ini plus-nya 30%-an gitu. Jadi udah cukup oke sebenarnya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mungkin mau ya quote unquote mungkin, berinvestasi pada altcoin, teman-teman, sudah sepatutnya untuk coba compare dengan Bitcoin gitu ya. Apakah return dari altcoin tersebut punya potensi untuk mengalahkan Bitcoin? Lebih kurang seperti itu. Dan mungkin itu aja buat beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Sama buat teman-teman juga yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request langsung di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau banyak yang tertarik atau banyak yang
request juga sama seperti kalian bakalan saya usahakan untuk bahas dan nggak cuma koin aja, kalian boleh request topik tertentu seperti makroekonomi dan mungkin, tensi geopolitik apakah ada potensi untuk naik lagi dan lain-lain. Kalau kalian mau saya bahas seputar hal tersebut secara cukup lengkap, kalian juga boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan ya mungkin itu aja video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, hopefully bisa bermanfaat dan at least nambah pengetahuan kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.